bicara periodisasi. Kalau tidak salah, pihak yang satu ini kan beranggapan bahwa dia itu habisnya berdasarkan pasal 19. Apa yang kongres ke kongres, Demisioner. kemudian demisioner. Jadi begini ya, kita kan konkret saja di pasal 10A ya, kongres itu dilaksanakan sekali 3 tahun ya. Ketua umum itu kan dilantik oleh presidium kongres untuk periode 3 tahun kan. Pasal 16 ayat 10. Iya, di anggaran dasarnya kan ada di pasal 10A ya kan, 3-an. Nah, kemudian kalau yang tadi di pasal 16 ART itu ya, demisioner, itu kalau normal 19 normal. Jadi ketua umum itu dinyatakan demisioner pada kongres ya, setelah laporan pertanggungjawabannya diterima. Dia didemisionerkan. Betul kalau itu normal. Nah, kalau yang sekarang ini kan sudah tidak normal. Sudah lewat setahun. Kenapa tidak normal? Pertama, RP3YD di Batu Malang. Tadi yang kita bahas itu tidak normal. Harusnya itu prakongres. Ya. Kenapa beberapa bulan sebelumnya itu tidak ditegaskan? Kalau misalnya mau melakukan pengunduran jadwal kongres. Ya. Yang kedua, ya, KDK di bulan Februari minggu keempat, ya. Kalau menurut saya ini tidak masuk akal. Karena ada lagi KDK di bulan Maret tahun yang sama, ya kan? Hanya durasinya 1 bulan. Nah, kemudian pada saat dilaksanakan KLB di Kampar Riau, bulan Juni tahun kemarin, saya berharap di situ diselesaikan. Penyelesaian pertama apa? Legalitas, ya, keabsahan atau kewenangan bertindak dari Mbak Yualita ini, itu diberikan oleh KLB. Apakah ya memberikan menugaskan ya kepada Yualita itu sebagai pelaksana tugas ketua umum. Oh, pejabat ketua umum. Ya, pejabat ketua umum, pelaksana ketua umum ya. Nah, dengan agenda adalah pokoknya itu untuk segera melaksanakan kongres. Nah, kemudian memberikan pembenaran dan persetujuan terhadap segala keputusan yang telah diambil, baik itu keputusan berupa surat keputusan tentang penyelenggaraan ujian kode etik, ya, kemudian kerjasama dengan berbagai pihak, juga termasuk pembelian barang-barang, penjualan aset dan lain sebagainya gitu kan, yang strategis. Ini harus ada tindakan pembenaran dan persetujuan dari Kongres luar biasa KLB. Iya. Nah, termasuk juga ya seharusnya Dewan Kehormatan Pusat juga otomatis include dengan ketua umum yang sudah berakhir. Berikan aja kepada mereka itu ya, ditegaskan kembali sebagai pelaksana tugas Dewan Kehormatan Pusat dan ketua umum. Nah, jadi ini sekarang semakin beloknya itu semakin tajam. Akibatnya sudah dirasakan oleh banyak pihak. Dan yang paling tidak baik itu adalah terbentuknya image negatif terhadap organisasi notaris. Ya. Sebelum saya lanjut nih, kayaknya ada yang masih tanggapan. Menarik tanggapannya. Dari Bang Nizam Fanani. Penetapan dan atau arahan dari Dirjen AHU sepanjang permennya belum muncul, maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat pada organisasi. Apabila penetapan atau arahan itu melanggar dan atau melebihi kewenangannya, maka tidak boleh dipakai sebagai dasar bertindak oleh organisasi dalam hal ini PPI. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju sekali, betul. Jadi kan nyambung dengan yang tadi Bang Bagai jelaskan bahwa batas kewenangan bertindaknya sudah habis. Iya. Nah, ini sekarang ada surat KDK ketiga, muncul surat Kumham. Itu kemana? Nah, ini kan jadi satu-satu dulu ya. Periodisasinya kan berakhir 2 Mei 2022. Kemudian KLB dilaksanakan di bulan Juni 2022. Dari bulan Mei ke bulan Juni ya. Nah, ya walaupun 1 bulan, tetapi kan dalam waktu 1 bulan ya, Mei ke Juni ya, itu ada kebijakan, ada keputusan, ada pengeluaran, ada
aturan yang dikeluarkan, ya, yang itu di masa dia tidak berwenang bertindak sebagai ketua umum karena periodenya sudah berakhir dan tidak ada penegasan. Sama seperti kita RUPS di PT, ya. Direksinya berakhir tahun 2020, sekarang tahun 2023 baru sadar gitu kan. Terus RUPS apa? Ya, salah satu keputusannya itu adalah menyetujui ya segala tindakan, menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah dilakukan oleh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Ini kan dari 2020 sampai 2023 sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Jadi sah segala apa yang sudah dilakukan. Baru kemudian kalimat berikutnya mengangkat dan mengukuhkan kembali. Nah, kalau kita di INI ini mengangkat sebagai pelaksana tugas ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat. Sebutkan nama dan seterusnya. Dengan tugas apa? Nah, 1, 2, 3. ada tidak itu dilakukan di KLB? Momennya di situ yang paling pas. 15 menit, Bang. Iya kan? Kan Abang ada di dalam. Ya, saya kan ada di bagian belakang dan tidak. Ya, Cuma 15 menit kan? ya, karena sudah melihat amburadul modelnya begitu, keamanan sepertinya berbanding hampir sama banyak dengan jumlah peserta, ya kan? Suasana dibuat mencekam. Nah, jadi tidak menghargai pendapat, ya. Harusnya kan hargailah pendapat kawan-kawan. Tadi kan Bang Eki nyebut KDK 1, KDK 2, KDK 3, KDK 4. Nah, di KDK 4 ini kan memperpanjang masa bakti. Iya. Sampai bulan Maret. Iya. Sampai bulan Maret. Diperkuat dengan munculnya surat Kumham pertama. Iya. Tanggapannya gimana? Iya. Nah, sampai munculnya surat Kumham yang terakhir. Iya. Kalau saya tetap dalam posisi tidak sepakat dengan rembuk nasional, ya. Tidak sepakat. Rembuk nasional dijadikan salah satu pengambil keputusan, ya, di organisasi ini. Saya tidak sepakat. Nggak ada itu di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tetapi apakah tidak boleh untuk berkumpul, bermusyawarah? Boleh-boleh saja. Tetapi abaikan itu bukan sebagai institusi yang sah untuk mengambil keputusan. Sama dengan 4 surat usulan baca ketum, ya, untuk memindahkan tempat. Ada tidak kewenangan? Tidak ada. Jadi abaikan itu, ya. Jangankan 4 baca ketum yang bikin surat yang jelas itu salah, ya, untuk memindahkan tempat. 33 ketua Pengwil bikin surat ke ketua umum, kemudian ketua umum bikin KDK untuk memindahkan tempat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun 33. Walaupun 33, kalau di pasal 22 itu, ya, ditentukan sebelumnya oleh Kongres sebelumnya tempat penyelenggaraan sudah misalnya kayak di Jawa Barat, nggak boleh, kecuali ya memang itu betul-betul dalam keadaan SOS, force majeure, gempa bumi, bencana alam. Pernah kita lakukan itu dulu. Saya diutus sama Mas Adrian ke Sulawesi Utara setelah terjadi banjir bandang, ya. Nah, yang seharusnya di sana dilaksanakan RP3YD. Kita datang ke sana memohon maaf, ya, karena kawan-kawan khawatir, kemudian mereka bisa memahami dan minta supaya RP3YD berikutnya dilaksanakan di Sulawesi Utara. Saya sampaikan, saya lapor ke Mas Adrian, Ketua Umum. Berarti tidak terlaksana kan? Ya, tidak terlaksana. Nggak ada masalah? Tidak ada masalah. RP3YD. RP3YD loh itu, ya. Yang sebelumnya sudah dijanjikan, gitu kan.